Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan alat-alat Mikrotik. Kali ini saya akan mereview sebuah produk baru di Mikrotik, tapi produk ini adalah produk yang unik, bukan produk access point ataupun router indoor yang biasanya dikeluarkan oleh Mikrotik. Tapi untuk saat ini Mikrotik mengeluarkan sebuah tools atau alat bantu yang nanti kita bisa pakai untuk membantu kita dalam melakukan remote config ke Mikrotik. Nah, alat apa yang akan saya review, kemudian bagaimana cara konfigurasi dan penggunaannya, tetap saksikan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saat ini saya akan mereview sebuah produk baru Mikrotik, tapi memang bukan produk access point maupun router indoor atau bahkan switch. Tapi kali ini saya akan mereview sebuah produk namanya adalah RB MKS. Nah, MKS ini adalah sebuah tool sebenarnya yang nanti bisa kita gunakan untuk membantu kita pada saat kondisi di mana nanti kita tidak memiliki kabel Ethernet untuk bisa melakukan remote config ke Mikrotik. Nah, produknya seperti apa? Produknya sangat kecil dan portable. Bahkan saya bisa memasukkan ini dalam kantong kemeja saya. Nah, produknya adalah seperti ini. Nah, produk ini kalau kita lihat dari segi fisiknya, dia mempunyai sebuah port Ethernet. Kita bisa lihat di depan di sini. Kemudian untuk opsi poweringnya, nanti dia bisa menggunakan PoE dengan langsung menghubungkan ke sini. Kemudian nanti dia juga bisa kita nyalakan dengan menggunakan power bank. Karena di sini ada sebuah port micro USB yang biasanya dipakai untuk charger handphone. Ya, bisa dengan menggunakan charger ataupun langsung menggunakan power bank. Nah, dari alat ini sebenarnya kita bisa melihat di samping bahwa di sini juga akan ada dua tombol, ada tombol mode sama tombol reset. Nah, kita bisa lihat di sebaliknya, ini ada beberapa LED indikator yang nanti bisa memberikan informasi kepada kita mode apa yang sedang berjalan di alat ini. Kemudian nanti juga ada indikator power, kemudian indikator networking, kemudian juga indikator untuk PoE out-nya. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa indikator yang nanti kita bisa lihat di sebelahnya, samping sini. Nah, dalam paket produknya sebenarnya dia tidak hanya satu alat seperti ini, tapi nanti akan saya tunjukkan bahwa sebenarnya ketika nanti kita membeli sebuah produk RB MKS ini, nanti di dalam boxnya akan seperti ini. Di dalamnya nanti kita bisa dapati beberapa aksesoris ya. Yang pertama ada semacam kayak velcro. Velcro ini nanti bisa kita gunakan untuk membantu dalam instalasi alat ini atau tools ini ya, alat bantu ini. Kemudian ada USB kabel ya, male. Kemudian di sini ada micro USB. Tentu saja ini nanti kita bisa gunakan untuk memberikan daya ke RB MKS yang nanti akan kita gunakan di jaringan kita. Kemudian tentu saja ada buku manualnya. Nanti kita bisa lihat untuk cara instalasi awalnya, dan ada juga di sini seperti semacam kabel tis ya, kabel tis. Kemudian ada juga semacam kayak kit. Nah, skrupnya juga ada di sini. Nah, memang nanti si RB MKS ini bisa kita pasangkan di berbagai kondisi karena memang sudah disediakan kitnya seperti ini. Bisa kita pasang di tembok dengan menggunakan dua skrup ini ya, atau bisa kita pasang di tower atau di tiang dengan menggunakan kabel tis, atau juga dengan menggunakan velcro yang sudah ada di paket produknya. Nah, tentu saja pasti teman-teman penasaran sebenarnya bagaimana sih penggunaan dari RB MKS ini, karena memang secara fungsinya sebenarnya alat ini bisa kita gunakan untuk melakukan remote config atau membantu pada saat kita melakukan remote config. Fungsi utamanya adalah nanti dia memiliki sebuah wireless interface. Kemudian secara simple nanti dia akan melakukan bridging antara wireless interface dan juga Ethernet yang ada di sini.
Nah, bagaimana contoh konfigurasinya atau penggunaan dari alat ini? Langsung saja kita akan coba. Nanti kita akan coba dengan dua simulasi. Ya, kita akan coba dulu simulasi yang pertama. Percobaan pertama yang kita lakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya RBMKS ini bisa bekerja. Nah, sebagai contoh saya di sini sudah memiliki sebuah jaringan ya. Misalnya di sini sudah ada sebuah router. Kemudian kebetulan saya tidak membawa laptop yang memiliki port Ethernet. Sehingga untuk bisa remote langsung ke RB ini, saya tidak bisa langsung menggunakan kabel Ethernet. Nah, opsinya adalah nanti kita bisa menggunakan wireless apabila memang si router tersebut memiliki interface Wi-Fi. Tapi bagaimana kalau misalnya router yang akan kita coba remote bisa juga mungkin nanti server yang nanti tidak memiliki interface wireless, sedangkan kita sendiri tidak menggunakan atau tidak membawa laptop atau alat yang punya interface Ethernet. Maka kemudian RBMKS ini dapat kita pakai untuk membantu kita melakukan remote config ke alat atau RB yang ada di jaringan kita. Sebagai contoh, misalnya di sini saya memiliki kabel sudah saya hubungkan di sini. Ya. Sebagai contoh saya di sini menggunakan RB951 yang kebetulan RB951 itu dia memiliki sebuah port yang support untuk PoE out. Nah, saya hubungkan kabel di sini atau di Ether 5 ini. Kemudian Ether 5 ini akan saya sambungkan ke RBMKS yang saya miliki. Seperti ini. Kemudian ujung kabel satunya, karena RBMKS ini dia juga support untuk PoE in, maka nanti kita bisa menyalakan alat ini dengan support daya PoE dari RB951 yang ada di sini. Kemudian kita coba nyalakan, maka nanti di sebelah sini akan ada indikator LED ya, yang menandakan bahwa alat ini sudah menyala. Nah, secara defaultnya RBMKS ini nanti dia akan berfungsi sebagai sebuah access point. Ya, sebuah access point, kemudian WiFi sama Ethernetnya ini secara otomatis sudah dilakukan bridging. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan laptop atau mungkin perangkat mobile seperti handphone atau tablet, kita nanti bisa terkoneksi ke SSID yang dipancarkan oleh si RBMKS ini. Kemudian selanjutnya bisa melakukan remote untuk RB yang ada di jaringan kita. Sebagai contoh di sini ada RB951. Nah, kalau misalnya kebetulan nanti yang kita remote itu adalah sebuah server atau mungkin PC atau mungkin alat lain yang kebetulan dia tidak memiliki PoE out, maka nanti opsinya adalah kita bisa menyalakan RBMKS ini dengan menggunakan charger handphone atau mungkin power bank yang lebih mudah pada saat kita gunakan untuk mobile. Contohnya misalnya di sini saya sudah memiliki sebuah power bank. Nanti saya akan coba mengaktifkan dia menggunakan power bank. Ya. Dari power bank tinggal kita hubungkan ke port 5 volt DC yang ada di sini atau dengan menggunakan micro USB biasa seperti handphone pada umumnya. Kita akan coba. Nah, seperti ini. Maka dengan power bank pun nanti RBMKS ini juga bisa menyala. Sehingga untuk powernya kita tidak harus menggunakan PoE, kita bisa menggunakan charger handphone ataupun kita juga bisa menggunakan power bank seperti ini, sehingga lebih mudah dalam membawanya ketika kita melakukan perjalanan atau ketika kita mobile. Oke, kita kembali ke simulasi awal. Saya akan hubungkan lagi ke RB yang ada di sini menggunakan kabel. Alatnya sudah nyala. Oke. Kemudian untuk melakukan remote config, saya tidak perlu lagi atau tidak harus lagi menggunakan laptop. Jadi cukup menggunakan handphone ataupun bisa juga menggunakan tablet yang tentu saja biasanya untuk handphone atau tablet tidak memiliki port Ethernet. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Saya akan coba contohkan menggunakan handphone. Oke, ketika RBMKS ini atau alat tools ini ya, alat bantu mikrotik ini sudah menyala, maka nanti dia akan memancarkan sebuah SSID. Kita akan coba cek di handphone.
Kita akan coba nyalakan WiFi-nya. Kemudian di situ nanti akan ada SSID namanya RBMKS_AP1. Nah, itu adalah SSID default dari RBMKS ini. Kalau sudah, nanti tinggal kita koneksikan ke SSID tersebut, handphone kita atau tablet kita. Kemudian nanti tinggal kita gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk remote, misalnya ke Mikrotik. Nah, kalau Mikrotik kita bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan browser kalau misalnya memang sudah ada IP dan kita tahu IP-nya berapa, atau bisa juga nanti kita menggunakan aplikasi mobile yang namanya Mikrotik App. Ya, ini biasa digunakan untuk melakukan remote config dari handphone ya atau perangkat mobile. Dan cara penggunaan Tik App ini juga sudah kami bahas di video kami sebelumnya, sehingga nanti teman-teman kalau misalnya ada yang belum menggunakan aplikasi ini bisa coba cek video kami sebelumnya. Nah, tinggal kita aktifkan untuk aplikasi Tik App-nya. Ini hampir mirip seperti Winbox. Dia juga bisa melakukan discover. Sebagai contoh di sini saya langsung klik di bagian discover, kemudian nanti akan muncul di sini, tinggal saya koneksikan. Nah, seperti ini. Jadi nanti secara simple RBMKS ini nanti dia melakukan bridging antara interface wireless dan Ethernet-nya dia. Jadi ini hanya istilahnya membantu kita ketika nanti kita menggunakan device yang tidak ada port Ethernet-nya. Mungkin kan sekarang untuk laptop-laptop yang terbaru sudah banyak ya yang modelnya itu tidak memiliki port Ethernet secara khusus. Biasanya nanti kita menggunakan semacam kayak USB to Ethernet, atau memang dalam kondisi darurat yang kita mungkin tidak persiapan membawa laptop gitu ya, sehingga kita hanya membawa handphone atau tablet. Nah, alat ini akan sangat membantu kita dalam melakukan troubleshoot jaringan, atau mungkin kita remote ke router Mikrotik, bisa juga remote ke server atau alat lain yang memiliki port Ethernet. Nah, itu tadi teman-teman cara penggunaan RBMKS yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah, atau contoh penggunaan yang kedua adalah, RBMKS ini juga nanti dia memiliki kemampuan untuk memberikan daya untuk router board yang kita punya. Jadi sebenarnya di Ethernet-nya ini selain dia support PoE in, nanti dia juga support PoE out. Nah, PoE out ini akan berfungsi ketika nanti RBMKS ini diberikan daya menggunakan power bank. Nah, contohnya apa? Salah satu contohnya adalah nanti akan saya coba gunakan untuk memberikan daya ini. Ada namanya RB SXT Square. Nah, RB ini nanti kita bisa berikan powernya dengan menggunakan skema di mana nanti RBMKS ini saya hubungkan dengan menggunakan power bank. Ini saya menggunakan power bank. Ya, power bank standar untuk handphone. Nah, seperti ini. Kemudian kabel yang tadi terhubung ke 951 akan saya cabut. Sekarang akan saya gunakan untuk koneksi ke RB SXT Square. Ini tinggal saya hubungkan untuk port micro USB nya, kemudian untuk Ethernya akan saya hubungkan ke RB SXT. Nah, seperti ini. Nih ya. Oke, sudah saya hubungkan. Dari kabel Ethernet-nya RBMKS, kemudian nanti di sini saya hubungkan ke Ethernet-nya RB SXT di sini. Kemudian kita bisa lihat indikator power di SXT bahwa dia sudah menyala. Jadi dengan skema seperti ini atau dengan pemasangan seperti ini, kita bisa gunakan power bank untuk menyalakan RBMKS. Kemudian RBMKS ini nanti dia bisa memberikan daya keluaran ke SXT, salah satu contohnya. Nah,
Pemasangan seperti ini gunanya untuk apa? Pemasangan seperti ini nanti akan sangat berguna ketika mungkin kita instalasi wireless, akan tetapi kita tidak memiliki istilahnya itu tim ya. Kadang-kadang mungkin kita instalasi wireless atau wifi, kita manjat tower sendiri, kemudian harus pointing sendiri, sehingga kalau untuk pointing naik turun tower mungkin kita agak capek gitu ya. Nah, dengan menggunakan format seperti ini, nanti kita bisa bawa RBMKS ini, kemudian power bank, kemudian nanti kita hubungkan dengan SXT yang ada di atas tower, sehingga kita bisa melakukan pointing sekaligus kita bisa melakukan pengecekan kualitas link wireless dengan menggunakan handphone. Ya, kita bisa melakukan istilahnya itu remote konfigurasi SXT ini di atas tower hanya dengan menggunakan handphone. Ya, kalau dulu mungkin ada beberapa teman-teman teknisi yang sampai membawa laptop ke atas tower. Nah, itu mungkin akan sangat berbahaya. Tapi dengan menggunakan tambahan RBMKS ini dan powernya menggunakan power bank, kita cukup menggunakan handphone sehingga nanti kita akan lebih aman di atas tower. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Sama dengan ketika kita terkoneksi ke RB951 tadi, tinggal kita nyalakan handphone, kemudian kita cari SSID dengan nama RBMKS tadi. Kita akan coba koneksikan. Apabila sudah terkoneksi, maka nanti langsung bisa kita cek di aplikasi Mikrotik ya, atau Tik App. Nah, setelah itu nanti kita bisa cek di Discover. Oke, sudah muncul di sini ada sebuah RB yang terdiscover, identitinya Mikrotik, boardnya SXT. Saya coba klik, kita coba remote menggunakan MAC address. Nah, maka kemudian saya sudah berhasil melakukan remote config ke SXT. Memang secara default dia ada basic configuration-nya ya, ada default config-nya. Tinggal kita mau menggunakan atau enggak. Kemudian kalau untuk kebutuhan pointing tentu saja nanti kita akan bisa monitoring dari sisi wireless. Tinggal nanti kita cek dulu settingan wifi-nya, VLAN satunya, kemudian nanti kita bisa lihat mungkin di bagian wireless registration-nya, apakah sinyalnya sudah baik atau belum, CCQ-nya sudah baik atau belum, sehingga kita tidak perlu naik turun tower beberapa kali hanya untuk melakukan pointing. Nah, dengan alat ini kita bisa kerja lebih efektif, sehingga walaupun pemasangan wireless tower itu sendirian, kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi teman-teman dua contoh penggunaan RBMKS ya, sebuah tools atau alat baru dari Mikrotik yang nanti bisa membantu kita dalam melakukan remote config ketika tidak memiliki port Ethernet. Nah, sebenarnya di dalam RBMKS ini juga disematkan software yang sebenarnya kalau nanti kita bisa remote itu hampir mirip dengan Sweet OS ya. Jadi kalau tadi kita terkoneksi ke SSID RBMKS, kemudian tinggal terkoneksi saja tanpa ada password segala macam, nah itu semua nanti kita bisa lakukan konfigurasi dari softwarenya tersebut. Kemudian selain jadi access point yang tadi dia bisa memancarkan SSID, sebenarnya RB ini atau tools ini juga bisa berfungsi sebagai station. Sekali lagi itu nanti bisa dikonfigurasi dari sisi softwarenya. Nah, untuk masalah switch antara mode access point dan juga station, nanti di RB ini bisa dilakukan secara hardware. Jadi setelah mungkin kita konfigurasi access point dan stationnya, SSID-nya apa dan sebagainya, maka nanti kita bisa manfaatkan tombol mode yang ada di samping. Nah, tombol mode ini nanti bisa kita tekan pada saat RBMKS ini booting atau pada saat kita nyalakan powernya. Ya, hampir sama seperti proses reset. Kita bisa tahu apakah tools ini berfungsi sebagai AP atau client station ya. Kita bisa melihat pada LED indikator di samping. Jika nanti LED indikator itu menunjukkan pada
tanda M1 yang nyala adalah LED yang M1, berarti nanti RB MKS ini dia berfungsi sebagai access point. Kemudian kalau M2 nanti dia berfungsi sebagai station. Jadi nanti kita mengubahnya bisa dengan menggunakan tombol mode yang ada di sini. Nah, seperti cara konfigurasi yang pertama tadi, kita koneksikan handphone kita atau mungkin tablet itu ke SSID RB MKS AP. Kemudian untuk bisa melakukan config ke softwarenya, nanti kita akan menggunakan browser. Tapi sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi IP secara statik di WiFi handphone kita. Sebagai contoh seperti ini, kemudian setting IP-nya adalah statik, bukan DHCP. Nah, karena kebetulan di RBMKS ini dia secara default DHCP servernya tidak aktif. Nah, IP-nya berapa? IP-nya adalah secara default tools ini atau MKS ini nanti IP-nya adalah 192.168.88.1. Sehingga sebagai contoh di sini saya menggunakan IP 88253. Kemudian prefix length-nya atau subnet mask-nya ya itu adalah /24. Kalau sudah tinggal kita oke. Kemudian kita akan coba masuk ke browser. Kemudian di browser tinggal kita ketikkan 192.168.88.1. Setelah bisa diakses, nanti RBMKS ini akan meminta username sama password untuk sign in. Defaultnya adalah admin, passwordnya kosong, kemudian kita akan sign in. Nah, maka tampilan konfigurasinya kalau kita lihat sekilas ini hampir mirip dengan Suite OS. Tapi sebenarnya dia adalah OS yang berbeda, jadi tidak bisa menggunakan Suite OS-nya RB260 ya. Kemudian di sini tampilan awalnya adalah quick set. Jadi di quick set ini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi, termasuk di sini konfigurasi address ya, IP, kemudian identity, kemudian DHCP servernya mau dinyalakan atau enggak, kemudian WLAN modenya itu mau kita pilih apa. Misalnya kita pilih dia sebagai client, maka nanti kita bisa pilih mode WLAN-nya ini adalah station. Jadi ada dua, ada AP maupun di station. Kemudian juga channel segala macam di wireless juga bisa kita pilih. Termasuk di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi pada saat nanti dia berubah modenya menjadi mode station. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sebagai contoh di sini saya sudah mencoba di mana pada saat nanti dia menjadi mode station dia akan connect ke SSID misalnya training, kemudian WPA-nya adalah Citra Web ya, maka nanti ketika kita ubah modenya ke station dia akan otomatis mencari SSID ini. Nah, begitu juga kalau misalnya kita jadi AP. Kalau misalnya tadi saya contohkan bahwa SSID RBMKS itu tanpa ada password dan segala macam, itu mungkin akan sangat rentan ya. Ada orang lain yang mungkin terkoneksi atau mungkin pengen mencoba remote dan segala macam, maka di setting ini pun kita bisa terapkan password. Jadi nanti misalnya kita mau beri password apa sehingga orang lain nggak bisa connect sembarangan. Bisa juga kita ganti SSID-nya, kemudian juga bisa kita ganti authentication modenya mau pakai WPA, WEP atau WPA2 preset key. Nanti kita bisa pilih di sini. Nah, jadi tidak hanya murni sebagai semacam kayak wireless dongle ya. Tapi sebenarnya di dalamnya ini sudah disematkan OS yang bisa kita atur ya. Kemudian secara default RBMKS ini hanya bisa menerima satu klien wirelessnya. Tapi kalau misalnya Anda pengen mencoba atau ada beberapa teknisi yang memang harus connect ke sini, kita bisa lakukan konfigurasi di sisi WLAN. Di situ nanti ada parameter namanya adalah maximal connection. Nah, ini bisa kita coba ganti sesuai dengan teknisi atau teman-teman kita yang memang mau punya kepentingan untuk bisa remote ke alat ya, entah itu RB ataupun server yang ada di rack server. Kemudian juga dia support untuk digunakan handle VLAN. Di sini juga ada VLAN. Jadi nanti kalau misalnya di ether tersebut
ya di ethernya RB ataupun server itu ada VLAN, nanti kita bisa terapkan VLAN taggingnya di MKS ini. Jadi walaupun ini kecil, simple ya, tapi sebenarnya di dalamnya juga menyimpan fitur-fitur yang juga komplit. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi dari sisi browsernya ini. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai RB MKS ya, salah satu tools alat bantu dari Mikrotik yang sangat bisa kita andalkan ketika kita tidak menggunakan laptop. Jadi misalnya dengan penggunaan RB MKS ini kita bisa melakukan remote config ke Mikrotik atau mungkin ke server tanpa harus repot-repot istilahnya menggunakan kabel Ethernet langsung ke arah alat yang akan kita coba lakukan remote config. Nah, karena bentuknya yang kecil, nanti dia bisa dibawa mobile ya, kemudian bisa ditempatkan dimanapun. Misalnya di rak server sudah tidak ada tempat, tinggal kita tis ya dengan mungkin velcro yang tadi bawaannya, atau mungkin kita pakai kabel tis di mungkin dinding rak server atau mungkin dimanapun sesuai dengan tempat yang tersisa di situ. Nah, kemudian yang terakhir, selain dari segi dimensinya yang kecil, tapi di dalamnya juga fiturnya juga lengkap. Jadi untuk dalam kondisi jaringan seperti apa, ya IP-nya berapapun, kemudian dia juga bisa menjadi access point maupun klien, kita bisa mengandalkan alat ini untuk membantu kita dalam melakukan proses konfigurasi router di jaringan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana performa ataupun pengen nyoba langsung ya bagaimana penggunaan RB MKS ini, silahkan langsung kunjungi www.citraweb.com karena alat ini sudah tersedia di website kami. Nah, sekian review dari saya tentang alat bantu RB MKS, produk terbaru dari Mikrotik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekaligus tekan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa juga share video ini agar teman-teman pengguna Mikrotik lain bisa tahu tentang informasi produk terbaru dari Mikrotik ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.